Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ngaji, melanjutkan kajian kita mengenai syarat sah sholat. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas syarat sah dari salat, yaitu suci dari hadas. Orang yang terkena hadas maka tidak sah sholatnya, dan kalau tidak sengaja atau lupa bahwa dirinya berhadas maka dan sudah terlanjur sholat maka wajib diganti. Nah, ini menjadi kesepakatan ulama. Kita lupa, kita belum wudu, ternyata kok sholat, maka wajib diganti. Bagaimana kalau tidak wudhu tetapi tayamum? Kita sholat pakai tayamum karena memang kondisi saat itu kita bisanya tayamum. Katakanlah jam 12 siang, 12:30 kita sholat zuhur menggunakan tayamum, musafir. Ternyata jam 1:30 sampai ke suatu tempat yang di situ ada air dan kita bisa berwudu. Dan 1:30 itu masih waktu sholat zuhur. Nah, perlu diulang apa enggak Pak kira-kira? Sholat zuhurnya perlu diulang apa enggak? Tidak perlu diulang. Kenapa? Karena sudah dilakukan dan sudah sah. Dan ini kejadian di zaman Nabi. Ada dua orang yang terjadi, mereka berdua safar, kemudian tayamum karena nggak ada air di sekitar mereka. Katakanlah jam 12 siang mereka tayamum. Setelah itu berjalan sekian lama, jam 2:30. 2:30 masih waktu zuhur atau tidak? Masih. Ketemu air. Pas ketemu air, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang satu ngulang lagi, yang satu tidak. Yang ngulang bilang, masa ada air kok sholat pakai tayamum? Itu kata yang ngulang. Kata yang nggak ngulang, masa sholat zuhur kok 2 kali? Ya, itu. Jadi salah-salahan mereka tuh. Akhirnya cerita hal itu, mereka pulang sampai Rasulullah dan cerita kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami begini. Dia masa ada air kok sholatnya tayamum? Enggak Rasulullah, dia yang sholat zuhur kok 2 kali. Ya, pokoknya cerita saling salah-salahan. Maka Rasulullah pun mengatakan begini. Kepada yang tidak mengulang, asabtas sunnah. Kamu tuh paling benar. Kamu sesuai sunnah, udah pas kamu. Tidak perlu nah. Tapi bagi yang mengulangi, apa kata Rasulullah? Walakal ajr marratain. Kamu dapat pahala 2 kali. Nah, berarti mau sesuai sunnah atau mau pahala 2 kali nih Pak kira-kira? Kenapa? Karena dua-duanya istihad. Yang benar dikatakan benar oleh Rasulullah, yang tidak benar tapi sudah beristihad dikasih pahala 2 kali. Nah, jadi masalah istihad itu perlu kita hormati. Kecuali kok begini, kita tayamum nih karena nggak ada air. Terus belum sholat, tiba-tiba hujan. Boleh langsung sholat atau harus tayamum dulu? Ya ngapain tayamum lagi? Udah ada air, Pak. Harus
wudhu dulu atau langsung sholat boleh. Tapi belum kentut ya. Habis tayamum belum kentut, belum apa-apa. Harus wudhu terlebih dahulu. Karena pembatal tayamum adalah ditemukannya air. Itu kalau belum sholat. Bagaimana kalau di tengah-tengah sholat? Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar nih beres. Terus hujan. Kira-kira lanjut sholat atau batalin, Pak? Ya. Ini ada perbedaan sih, tapi kebanyakan ulama mengatakan lanjut sholatnya. Kenapa? Ya karena dia sudah terlanjur sah sholat tanpa wudhu. Meskipun ketika sholat kok ada air, ya sudah, itu kan pra-sholat. Dan pra-sholat udah lewat, ini sudah masuk fase sholat. Ini ngomongin hadas nih, Pak. Oke, ya mungkin kejadian, mungkin enggak, tapi ulama itu sampai segitunya ketika membahas itu. Lanjut. Syarat sah yang berikutnya adalah suci dari najis. Mohon maaf, suci dari hadis ini sudah atau belum kemarin, Pak? Lupa juga saya. Suci dari najis. Belum ya? Anggap saja belum. Kalaupun sudah, nyatanya ditanya juga belum tahu kan. Oke. Apa saja yang harus suci dari najis? Yaitu badan, tempat, pakaian. Dalilnya adalah warrujza fahjur. Dan najis-najis itu fahjur, maka hindarilah. Oke, pertanyaannya, Pak. Memegang najis itu boleh apa enggak? Boleh enggak kita megang najis, Pak? Boleh apa enggak? Boleh ya? Oke. Berarti megang anjing itu boleh enggak, Pak? Oke, megang najis nih, misalnya nih pipis. Kemudian kita cebok, kan tangan kita kena najis dong. Boleh apa enggak itu? Boleh, masa enggak boleh? Ya kan gitu. Oke. Tapi kan megang najis, ya enggak apa-apa. Yang penting ketika mau sholat harus disucikan. Kan begitu kan? Oke. Berarti kalau megang anjing pas lagi enggak sholat, ya lagian ngapain pas sholat megang anjing kan, Pak ya? Megang anjing di luar sholat, boleh apa enggak? Berarti boleh apa enggak? Ya, sebenarnya boleh. Selama nanti pas mau sholat harus disucikan. Berarti kalau kayak gitu melihara anjing boleh nggak, Pak? Melihara anjing boleh apa enggak? Kenapa kok boleh? Selama ditaruh di luar rumah. Yang bilang enggak, kenapa, Pak? Karena najis. Nah, kalau terlupa gimana? Oke, gini. Memelihara anjing itu tidak boleh. Meskipun megang anjing itu boleh. Memelihara anjing itu tidak boleh kecuali karena dua hal. Satu, untuk hirosah. Hirosah itu apa? Security, keamanan. Atau yang kedua adalah untuk berburu. Di luar itu nggak boleh, meskipun ditaruh di luar rumah. Dan tidak bolehnya memelihara anjing bukan karena dia najis. Karena najis itu menurut kita, Pak, menurut Syafi'i. Menurut Hanafi itu nggak najis. Maliki apalagi. Hanafi itu hanya menganggap yang najis cuman air liurnya saja. Kalau pipis sama pupnya nggak usah ditanya lah. Kucing pun najis sudah. Tapi air liurnya, selain pup dan pipisnya, air liurnya juga najis, tubuhnya nggak najis. Bahkan mazhab Maliki mengatakan tubuhnya anjing, liurnya pun tidak najis. Tapi apakah boleh memelihara anjing? Tetap tidak. Karena tidak boleh memelihara anjing itu bukan karena dia najis. Tapi kenapa? Karena ada larangannya. Bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang memelihara anjing, salah satunya. Ini persis kayak tato, Pak. Tato itu menghalangi wudhu atau tidak? Orang yang tatoan itu wudhunya sah apa enggak? Sah atau tidak? Jangan, kalau hukum jangan pakai kali. Sah atau tidak? Sah. Orang yang tatoan itu sah wudhunya. Tak masalah.
Orang tatoan kok wudu, itu nggak masalah. Wudunya sama sekali nggak masalah. Kenapa? Karena tato itu cairannya atau warnanya di bawah kulit. Sedangkan wudu yang penting nyampe kulit. Berarti kalau gitu tato boleh dong. Nah, tato nggak boleh, tapi bukan karena dia menghalangi sahnya wudu atau mandi janabah. Tidak, nggak ada urusan. Tato haram. Tato untuk wudu nggak masalah. Nah, terus nggak bolehnya kenapa? Karena Rasulullah melaknat orang yang al-washimah wal mustaushimah. Orang yang nato dan orang yang ditato. Itu saja karena itu. Bukan karena, kalau ditato sholatnya nggak sah. Kalau kayak gitu orang yang tato, libur. Gini gitu, Pak. Yang lebih masalah adalah, jadi orang tatoan kok sholat, sah apa enggak? Sah, Pak. Yang masalah itu nggak tatoan tapi nggak. Nah, itu yang masalah. Apalagi yang udah tatoan nggak sholat. Ya tentunya kalau, ya harusnya sih orang tobat gitu ya tidak apa-apa lah. Tapi tato itu terlarang karena dia adalah dilaknat oleh Rasulullah, bukan karena dia menghalangi syarat sahnya. Justru malah yang menghalangi syarat sahnya wudu itu, Pak, kutek. Ibu-ibu kalau pakai kutek itu malah menghalangi syarat sahnya wudu. Kenapa? Karena dia menghalangi air masuk ke kulit atau ke kuku. Dengan itu maka wudunya tidak sah. Tapi pertanyaannya, ibu-ibu pakai kutek boleh apa enggak? Boleh. Nah, tapi katanya enggak sah kalau wudu. Ya tinggal sebelum wudu dikerok, selesai, Pak. Habis wudu pakai lagi. Kalau nggak ada kerjaan gitu maksudnya. Artinya kutek itu masalahnya dengan toharoh. Kalau tato tidak ada masalah dengan toharoh, tapi karena memang dia terlarang. Nah, gitu. Kadang orang suka kebolak-balik gitu. Padahal nggak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungin. Nah, sama kayak babi, mohon maaf. Makan babi itu dikatakan karena haram karena ada cacing pitanya. Karena makanannya jorok. Bener nggak betul, Pak? Enggak. Kalau sekarang babi makanannya steril, karena di peternakan begitu. Kemudian untuk cacing pitanya ada teknologi yang membuat cacing pita di tubuh babi, di daging babi itu hilang. Jadi halal nggak itu kira-kira? Enggak. Babi haram kenapa? Ya karena Allah maunya begitu, udah. Nah, masalah ada cacing pita apa enggak? Ya sekarang makan ayam tapi yang udah 3 hari nggak masuk kulkas ya sama aja, Pak. Oh itu isinya masalah semua kan begitu. Nah ini maka bukan karena itunya. Ya bahwasanya ada faktor yang itunya bisa jadi iya. Tapi kalaupun tidak ya tetap haram gitu. Titik. Oke. Tadi ngomongin apa itu? Anjing ya. Oke. Jadi menyentuh najis itu maka hindarilah. Dan nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahuma la yu'azzaban. Rasulullah lewat 2 kuburan, kemudian Rasulullah ngasih tahu kepada para sahabat bahwasanya 2 kuburan ini sedang disiksa. Yang satu gara-gara suka namimah, suka adu-adu, suka adu domba. Ini kalau bahasa sekarangnya itu, bahasa Arabnya itu namam. Namam itu orang yang suka ngadu domba. Kalau bahasa sekarangnya itu buzzer. Nah itu. Itu, meskipun duitnya banyak, tapi itu disiksa itu di neraka itu. Buzzer itu. Nah, itu salah satunya. Satunya lagi adalah karena dia kalau pipis suka nggak bersih. Maksudnya nggak cebok lah, atau mungkin kena ke sempaknya lah, dan lain sebagainya. Najisnya kemana-mana. Itu diazab oleh Allah. Kenapa? Karena kalau najisnya masih ada di celana, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti nah ya, berarti dianggap kayak nggak sholat, tak? Masalah itu. Maka harus hati-hati betul. Oke. Nah, kemudian najis selain darah itu ditoleransi jika tidak terlihat. Najis kan ada apa? Pipis, misalnya. Apalagi, Pak? Kotoran. Ya gampangannya itulah. Maka dia dimaafkan jika tidak terlihat. Mungkin ada yang nyiprat, tapi nggak kelihatan. Tadi kayaknya ada pas pipis nyiprat ke celana, tapi pas dicek kok nggak ada yang basah sama sekali. Ya sudah. Meskipun mungkin kalau pakai mikroskop ada, tapi yang ngapain pakai mikroskop, Mbak? Dan nggak usah diganti celananya, nggak apa-apa. Udah, cukup. Nggak usah terlalu detail apa segala macam. Karena nanti akan jatuh kepada penyakit was-was.
Dan was-was ini adalah masalah di dalam Islam. Maka najis selain darah akan dimaafkan jika terlihat, jika tidak terlihat. Tapi kalau najis darah, dibagi dua. Apakah darah dirinya sendiri atau darah orang? Kalau dia adalah darah orang, maka dimaafkan jika sedikit dan tidak dimaafkan jika banyak. Dimaafkan itu maksudnya ditoleransi. Yus nggak apa-apa lah gitu. Dan ini berdasarkan perlakuan para sahabat ketika perang. Ketika mereka perang, setelah perang selesai, itu rata-rata pedangnya nggak dicuci, Pak. Cuman dilap saja. Set. Pertanyaannya, najisnya hilang apa itu? Dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak hilang. Najis itu harus dihilangkan pakai air. Tidak hilang, tapi pedangnya dimasukkan ke sarungnya, kemudian ditenteng. Ya pas sholat itu ya masih di sabuknya itu. Nah, dari situ maka darah jika sedikit meskipun dari orang lain tidak masalah. Karena itu masih dianggap najis, tapi dimaafkan. Dimaafkan untuk apa? Dimaafkan untuk sholat. Tapi tidak dimaafkan untuk masuk air. Misalnya gini, misalnya ada air segentong, Pak. Itu isinya cuma 100 liter. Berarti kan termasuk air sedikit. Karena kalau air banyak itu batasannya 216 liter. Berarti kalau masih 100 liter itu masih sedikit. Kok kita punya pedang yang bekas darah tadi, kok kita masukkan ke dalam air itu, kita cemplungin itu pedang yang ada darahnya, meskipun udah dilap, maka satu gentong menjadi najis semuanya. Tidak bisa ditoleransi di situ. Tapi tertoleransi kalau ke bawah pas sholat. Atau mungkin cepret gitu, Pak. Terus ada darah di sini dikit. Bahkan termasuk darah hewan. Ya, misalnya kok nyembelih terus agak ada darah sedikit di sini, itu nggak masalah. Nah, sedikit itu kembali kepada adat kebiasaan. Ya, kalau sebadan itu ya nggak sedikit, Pak. Sedikit itu ya sejempol gitu ya, 1 titik itu ya sedikit itu. Itu dimaafkan untuk sholat. Itu kalau darah orang. Tapi kalau darahnya sendiri, maka dimaafkan, ditoleransi meskipun banyak. Dengan syarat satu, tidak disengaja keluar. Yang kedua, tidak berpindah dari tempatnya. Yang ketiga, keluarnya bukan dari 2 jalur. 2 jalur itu bisa dipahami, Pak ya? Nggak usah dijelasin kan? Nah, kenapa? Karena kalau dari 2 jalur itu sudah pembatal sholat sudah. Berarti kan berhadas otomatis. Tapi kalau misalnya mimisan, ya sudah. Selama kemudian tidak gitu. Nah, kalau diginiin malah masalah. Tapi kalau biarin aja, gitu. Atau pas sujud gini, kebetulan sholatnya di samping situ, ada karpet nggak Pak situ, Pak? Ada ya? Atau mungkin di atas yang ada karpet atau karpetnya keras gitu kan. Jerawatnya jebret, pecah, Pak. Atau bisul gitu kan. Ya sudah, selama kemudian nggak diginiin, lanjut sholatnya. Masih aman. Nah, jadi darah itu tertoleransi di sholat. Tapi tidak ditoleransi untuk menajiskan air. Berbeda dengan kecoa. Kecoa kalau mati, maka dia jadi bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Maka jenengan kalau sholat kok ngantongin bangkai kecoa 2 biji, sholatnya nggak sah, Pak. Karena sholat ngantongin najis. Tapi kalau 2 kecoa itu, kok kemudian ada kecoa nih terbang, 2 dari kanan sama kiri, nyemplung ke sop. Lagi bikin acara, kita lagi masakin punya tetangga, lagi mau acara walimahan, nyemplung 2 ekor kecoa ke sop yang kita masak tuh, Pak. Kan mati kan, wong panas kan, lagi mendidih gitu. Pertanyaannya, sop itu kemasukan najis apa enggak? 2 kecoa itu mati loh, Pak, di dalam. Kemasukan najis apa enggak? Kemasukan najis. Tapi pertanyaannya, sopnya jadi najis apa enggak itu? Kalau najis, 1 kuali loh, Pak. Itu setengah ekor kambing itu, misalnya. Atau 20 kilo daging sapi misalnya. Berarti harus dibuang semua itu, kalau najis. Tapi para ulama mengatakan, kalau kecoa, maka enggak apa-apa. Selama 2 ekor kecoa itu kemudian bisa kita ambil, kita buang. Jangan kita aduk-aduk terus sudah.
Kemudian kita buang. Nah, kita buang, maka kecoanya najis, tapi najis itu tidak akan bisa mengkontaminasi cairan yang kita miliki itu. Meskipun dia kurang dari 200 liter. Kan masa nggak nyampe 200 liter kan Pak ya? Meskipun sop itu. Maka makanannya tetap aman, bisa dimakan. Nah, terserah jenengan yang masak mau ikut makan apa enggak, itu urusan jenengan. Tapi yang jelas itu tidak najis. Kenapa? Karena kecoa adalah hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Ya, istilahnya tidak punya darah. Oh, darahnya putih, ya itu istilah di dalam fikihnya bukan darah itu. Ya, termasuk kecoa, termasuk cicak. Cicak sih memang ulama beda pendapat Pak, apakah dia berdarah atau tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan termasuk hewan yang punya darah yang mengalir. Kenapa? Ya karena darahnya nggak kayak manusia yang ada nadinya segala macam. Ada sih, cuman nggak yang deres gitu, nggak pakai nadi apa segala macam gitu. Oke, tapi sebagian lagi mengatakan itu adalah yang ada darah mengalir. Kenapa kok boleh seperti itu? Karena ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda, jika minum kalian kemasukan lalat, maka apa yang harus dilakukan? Penggelimin sekalian, karena salah satu di antara sayap lalat itu adalah racun, salah satunya adalah penawarnya. Nah, kita nggak tahu yang udah masuk yang mana. Cemplungin sekalian. Kira-kira kalau dicemplungin mati nggak itu lalat itu? Mati kan? Dilelepin, apalagi panas. Nah, tapi habis itu dibuang, terus diminum. Minumannya itu nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya lalat mati bisa jadi najis, tetapi lalat mati tidak akan menajiskan cairan. Wah, ribet itu Pak. Oke. Ya, itu untuk najis darah. Nah, kemudian yang berikutnya, selain badan kita, jadi badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki harus terhindar dari itu semuanya, kecuali darah. Kalau darah malah nggak apa-apa. Kemudian untuk sholat, pakaian juga harus suci dari najis. Baik pakaian yang nampak dari luar atau pakaian yang di dalam. Jadi Pak, ada dulu itu nggak tahu ini ya orang awam ya. Saya juga masih kecil gitu. Ada orang pas sholat itu kemudian digulung celananya. Kok digulung gitu? Karena di bawah ada najisnya. Jadi supaya najisnya ke dalam nggak kelihatan dari luar, saya gulung. Pertanyaannya, sama saja atau jadi sah itu Pak sholatnya? Sama saja. Kenapa? Karena kita sholat bawa najis meskipun berada di dalam. Nah, maka sholat kok pakai celana dalam yang kena najis, sah atau tidak? Tidak sah. Nah, terus kalau kita lagi di luar, lagi di pasar misalnya, nggak bawa celana dalam ganti, ya kalau jenengan mah gampang, tinggal beli kan banyak di situ kan ya. Tapi katakanlah di satu tempat yang nggak bawa celana dalam ganti, terus pas pipis itu nggak sengaja kena itu celana dalam. Gimana cara sholatnya Pak? Ya beberapa pilihan. Satu, sholat nggak usah pakai celana dalam, copot aja udah. Dan ini terjadi kepada biasanya ibu-ibu di kampung. Dulu saya melihat ibu-ibu di kampung itu, mohon maaf, ya bude-bude, nenek-nenek saya gitu, kalau sholat itu mohon maaf celana dalamnya dilepas. Kenapa? Karena mereka tahu ada najis di dalamnya, sehingga mereka melepas itu ketika sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, cuci saja celana dalam yang bagian kena najis. Yang bagian kena najis, cuci saja Pak. Caranya gimana? Copot dulu boleh, atau kalau nggak usah copot, pakai semprotan toilet itu, udah tarik aja yang bagian titiknya kena itu, tarik gitu, semprot gitu, nah, sampai kemudian hilang, ya kira-kira hilang rasa bau dan warnanya, sudah cukup. Tapi harus disemprot, bukan kita pakai gayung, terus yang najis cemplungin, itu justru najisnya akan nular kemana-mana. Jadi gini, kalau najis yang nyemplung ke air, maka airnya yang jadi najis. Tapi kalau airnya yang nyamperin najis, maka najisnya yang akan hilang. Sedetail itu Pak. Oke, ini pakaian ya. Termasuk pakaian adalah seluruh pakaian yang tersambung dengan orang yang sholat. Misalnya ada orang pakai sarung, sarungnya udah lama banget Pak.
Sampai benangnya itu brodol-brodol gitu. Pas dia di toilet, nyangkut itu. Satu benang nyangkut, kemudian dia wudhu, habis wudhu dia ke sini. Ternyata benangnya nyangkut dari toilet sampai sini. Ini tentu ngarang saja ceritanya, ini andai-andai saja. Misalkan, maka ketika orang itu sholat, sholatnya tidak sah karena pakaiannya terkena najis. Yang mana yang terkena najis? Ujung pojok yang di toilet itu. Nah, maka harus dipotong itu. Oke, sampai segitunya. Itu untuk pakaian yang harus suci dari najis. Kemudian yang berikutnya, selain tubuh, selain pakaian, juga tempat. Tempat itu harus suci dari najis. Tempat yang mana? Yaitu tempat yang menempel dengan badan dan pakaian kita. Maka misalnya, Mbak, ini kan satu karpet, satu kesatuan, Mbak ya. Kita sholat di bagian sini. Ternyata bagian sininya ada najis tai kucing misalnya. Sah nggak sholat kita? Sah tidak? Sah. Tapi kan satu karpet itu, di satu piece yang sama, bukan potongan. Tetap sah. Kenapa? Karena tubuh kita tidak akan nempel kepada bagian yang najis. Yang pas kita sholat itu nggak nempel sama najis. Bahkan lebih ekstrim daripada itu. Misalnya kita sholat di atas sajadah, satu kotak sajadah yang agak tebal gitu misalnya. Kemudian ternyata di bawah sajadah itu ada najis kering. Yang pokoknya kering nggak nembus sampai atas. Terus kita sholat di atasnya. Sah atau tidak? Sah. Karena yang penting yang nempel ke tubuh kita tidak najis. Meskipun bawahnya ada najis. Ya nembus ke atas nggak? Enggak, ya aman. Bahkan lebih ekstrim daripada itu. Misalnya lagi sholat Id. Atau jenengan lagi umroh di Mekah. Ya umroh di Mekah, Pak. Di Masjidil Haram, sholatnya agak terlambat. Lagi Ramadan, lagi penuh-penuhnya. Sholatnya di jalanan. Depan penuh, kanan penuh, kiri penuh, belakang penuh, Pak. Lagi sholat gini. Lagi khusuk-khusuknya sholat tarawih diimamin sama sudes misalnya. Ternyata ada kucing di depan kita. Persis di depan kita, Pak. Kita baru pakai sajadah. Di atas sajadah kita. Batal nggak sholatnya? Belum batal. Kenapa? Ya karena dia pupnya bukan di kita. Bukan di pakaian, bukan di tubuh. Tetapi di sajadah kita. Yang mana selama pup yang kucing lakukan itu tidak bersenggolan dengan tubuh kita pas sujud, berarti aman. Kalau memungkinkan dikolongin, tahu nggak Pak dikolongin, Pak? Dikolongin, jadi pupnya di sini, kita sujudnya gini, ya. Aman berarti, kita nggak pakai surban, nggak pakai jubah yang gede gitu, sehingga pokoknya aman, pakaian kita nggak ngelewer ke bawah gitu. Kalau bisa kita kolongin, nggak nempel tubuh, nggak nempel pakaian, itu pun masih sah. Ini untuk menunjukkan saking mudahnya syarat sah tempat itu harus suci. Gitu. Ya bahwa khusyuk apa enggak, kira-kira khusyuk apa enggak itu Pak. Mau maju udah mentok, kanan mentok, kiri mentok, ya gitu. Ya paling, ya Allah dosa apa saya, gitu kan. Oke, betul. Kemudian yang disebut tempat suci adalah pokoknya semua tempat yang tidak terdeteksi ada najis berarti suci. Mau tanah, mau lantai situ. Ini belakang sini Pak, tempat parkir itu buat sholat, sah juga. Kalau ada najisnya gimana? Ada apa enggak? Ya nggak tahu, kali aja ada, nggak ada. Ada, kalau tidak terbukti ada berarti tidak ada udah. Bahwa kotor ya kotor, tapi kotor sama najis kan dua hal yang berbeda Pak. Tidak semua yang kotor adalah najis. Nah, ini harus dipahami demikian. Oke, kemudian bagaimana dengan menggendong bayi yang suci ketika sholat? Maka hukumnya sah, selama bayi itu suci maka sah. Gendong bayi, bayinya nggak pakai pempes atau pakai pempes tapi belum ada pipisnya, maka sah. Nah masalahnya, bayi kok masih digendong, itu kan berarti bayi yang masih pakai pempes biasanya. Dan kita nggak bisa memastikan isi pempesnya apa. Suci atau tidak. Ya. Maka pastinya katakanlah tidak suci. Bagaimana hukumnya gendong bayi yang pakai pempes? Menurut jumhur ulama, tidak sah. Kenapa? Karena kita sholat bawah najis. Meskipun najisnya bukan di tubuh kita, tapi di tubuh anak yang kita bawa.
Tetapi menurut sebagian madhab Syafi'i sah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena meskipun ada najis, tapi najis itu terisolasi. Dia tidak akan nyebar kemana-mana, di tempat itu saja, dan kebetulan tidak berkontak langsung dengan tubuh atau dengan pakaian atau tempat kita. Maka tidak masalah sama sekali. Ya kecuali bocor. Kalau bocor udah jangan ditanya, Pak. Tapi ketika masih aman-aman saja, lanjut. Dan ini kalau di dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam Nawawi, saya temukan bahasanya gini, Pak. Kalau seorang bawa botol yang isinya cairan najis, itu sah apa enggak? Kebanyakan ulama bilang enggak sah, tapi sebagian Syafi'i bilang sah. Kenapa? Karena najisnya enggak akan kemana-mana. Oke. Lanjut lagi, Pak. Bagaimana kalau kita cebok, mohon maaf, tidak pakai air tapi pakai tisu? Atau pakai batu. Namanya istijmar. Istijmar itu cebok pakai batu atau penggantinya, yaitu tisu. Kira-kira Pak, kalau cebok pakai tisu itu najisnya hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Para ulama mengatakan tidak hilang. Tidak hilang. Terus gimana? Boleh enggak? Boleh. Kalau darurat. Kalau enggak darurat, boleh juga. Boleh juga. Gini, kita boleh tayamum kalau darurat tidak ada air. Tapi kita boleh pakai tisu meskipun ada air. Bedanya itu, Pak. Tisu itu pilihan meskipun ada air. Jadi dengan kalau ke Singapura atau kemana, kok di situ tidak ada air, adanya cuma tisu, tapi di wastafel ada air, wajib pakai botol untuk cebok atau nggak usah? Nggak harus, Pak. Jangan pakai tisu tok sah. Najis nggak situ? Masih najis. Tetapi selama najisnya tetap di situ, maka sudah sah, sudah cukup untuk dipakai sholat. Jadi ini adalah najis, salah satu najis yang dimaafkan di dalam sholat. Makanya zaman Nabi ya, zaman Nabi itu kebanyakan orang kalau wudhu, kalau ke toilet itu tidak pakai air. Padahal ada air, tapi nggak pakai air. Rata-rata pakai batu. Dan Rasulullah bersabda begini, "Idza stayqadha ahadukum," ketika salah satu di antara kalian kok bangun tidur, fala yaghmis yadayhi, maka jangan masukkanlah kedua tangannya itu langsung ke air untuk ngambil air begini, jangan. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Karena kalian nggak tahu semalam itu tangan kalian nginepnya di mana. Nah, kan potensi megang situ, Pak. Kalau tangan kita kok megang situ, terus ada basah-basahnya dikit, itu najisnya nular ke tangan. Tapi untuk najis yang di situ, tetap enggak apa-apa. Aman yang di situ. Najis, tapi enggak apa-apa. Selama masih di area situ, Pak. Meskipun itu area luar tubuh. Oke lah, kalau najis yang masih di dalam tubuh kita, ya enggak apa-apa memang. Selama ketahan enggak keluar, enggak apa-apa. Tetapi kalau untuk najis yang itu, kan sudah keluar dari tubuh. Tapi masih nggak masalah selama masih di area situ. Kalau, mohon maaf, kalau laki-laki ke depan, ya masih di kepalanya lah mentok. Kalau yang belakang, ya pokoknya yang warnanya masih sama itu, Pak. Masih warnanya masih lebih hitam itu biasanya gitu. Nah, apa-apa, ini fikih, Pak. Harusnya. Tapi kalau sudah kepret-kepret kemana-mana, misalnya, mohon maaf ini, misalnya agak cair atau apa, sehingga kemana-mana, itu harus pakai air itu. Nggak bisa pakai tisu lagi. Oke, maka orang sholat pakai tisu seperti itu sah. Meskipun aslinya masih ada najis. Maka salah satu syarat istinja pakai tisu adalah tisunya wajib kering. Justru tidak sah kalau pakai tisu basah. Ustaz, kalau kering dulu habis itu pakai tisu basah gimana? Malah jadi masalah. Kering tok selesai. Atau tisu basah dulu baru kering. Nggak boleh juga. Harus kering semuanya. Dari awal sampai akhir minimal 3 kertas. 3 tisu. Dan itu pun kalau masih bisa memungkinkan, masih ada bendanya, harus sampai beres. Kalau bisa ganjil, tapi kalau nggak bisa, udah saking banyaknya, udah nggak tahu nih ganjil apa genapnya kan. Harus pokoknya yang penting beres gitu, Pak. Yang penting minimal 3 kali. Nah, jadi meskipun buang air besar,
bisa pakai tisu dan tidak perlu ngulang istinja dan boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Tapi saya yakin, Pak, orang Tanah Abang sini pasti tidak terbiasa. Sekaya apapun jenengan, tetap kalau cebok pakai air. Ya kan kalau orang Eropa itu kan kayaknya kan pakai tisu, wah gitu kan. Enggak, kita sekaya apa juga tetap pakai air. Kalaupun terpaksa pakai tisu, bisa nggak, Pak? Ya bisa sih, tapi saya yakin habis itu pasti agak pincang dikit nih. Agak ngengkang gitulah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Okay. Itu suci dari najis. Lanjut. Yang berikutnya, syarat supaya sholat kita sah adalah harus masuk waktu sholat. Maka tidak sah sholat subuh kok sebelum waktu subuh. Misalnya, bus pulang kampung jam 3 nyampe rumah, 3 malam. Kalau nungguin sampai 4:30 nggak kuat. Tapi kalau tidur dulu pasti 14. Gimana nih, Pak, kira-kira, Pak? Nah, udahlah, sholat subuh sekarang aja lah gitu kan. Nggak sah, nggak bisa begitu. Harus nunggu masuk waktu sholat, baru boleh sholat. Bahkan kalaupun Allahu Akbar, kurang 5 detik masuk waktu sholat, tapi dia udah nggak sabar, Allahu Akbar, nggak sah. Pokoknya harus masuk waktu sholat, baru boleh sholat. Nah ini maka khusus untuk DKM-DKM nih, mohon maaf. Kalau Jumatan jangan buru-buru. Wis telat 3 menit, 5 menit itu nggak masalah sama sekali. Jangan sampai kok gara-gara pengen langsung azan, malah tidak sah. Ya walaupun sebenarnya azan itu memang harusnya masuk waktu sholat baru azan. Tapi katakanlah azannya kok di luar waktu sholat, azannya nggak sah, tapi sholat Jumatnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu khutbah kan? Begitu kan? Nah, salam sebelum khutbah, salam sebelum azan itu bukan bagian dari khutbah. Itu sunnah saja. Kalaupun itu dilakukan sebelum Jumatan, sebelum waktu zuhur masuk, itu masih sah sebenarnya. Makanya ya sebenarnya masih aman. Karena kadang saya suka ketemu DKM yang agak ngeyel, Pak. Mohon maaf. Curhatnya. Jadi di HP saya itu masih kurang 2 menit. Di alarm situnya itu sudah masuk. Pak, ntar dulu, punya HP saya masih kurang 2 menit lagi. Tapi udah masuk, Ustaz. Udah azan. Maju, Ustaz. Saya maju lah akhirnya. Gitu. Nah ini kadang, ya untungnya azannya itu 5 menit sendiri, Pak. Adzan tuh lama loh. Saya itu sering merhatikan adzan tuh ternyata yang bikin lama bukan khutbah saya. Saya khutbah paling 15 menit. Tapi adzannya udah 5 menit sendiri ini kan gitu. Nah, khutbah adzan itu ternyata lama. Nah, kalaupun adzannya kok nggak masuk waktu sholat, itu masih sah. Yang nggak sah itu kalau setelah adzan, imam khutbah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok alhamdulillahnya tidak masuk waktu sholat, itu nggak sah. Maka mending nyantai, telat 2 menit, 3 menit itu santai, nggak apa-apa. Jauh lebih bagus daripada kecepatan 1 menit aja. Jangan sampai itu. Oke, jadi harus sudah masuk waktu sholat. Selain masuk waktu sholat, juga wajib tahu bahwasanya sholat waktunya sudah masuk. Kan sholat subuh itu kan juga geser-geser ya, ya. Dulu paling cepat itu bisa jam 4 lebih 4 menit sudah subuh. Tapi sekarang jam 4 lebih berapa, Pak? 34. Sekarang 34. Bayangkan, 30 menit selisihnya. Nah, kadang kan suatu ketika entah di mana, mungkin kalau di sini kita bisa tiap hari kan ngukur, oh, sekarang nambah nih 34, besok 35 kan gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba jenengan ke Jawa Timur di daerah yang bukan daerah kita, azan nggak denger apa-apa, nggak denger handphone, nggak ada sinyal. Ini udah subuh apa belum nih? Warga lokal nggak ada yang bisa ditanyain subuh-subuh. Gimana coba, Pak? Maka wajib memastikan waktu sholat sudah masuk baru boleh sholat. Nggak boleh kok. Oke, kalau di Jakarta 4:34, berarti kalau di sini ya 4:15 kayaknya udah masuk kayaknya. Dia sholat. Maka tidak sah meskipun ternyata azan di sana atau subuh di sana masuknya jam 4:10. Meskipun demikian nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia masih ragu apakah sudah masuk atau belum. Karena untuk masuk waktu sholat itu gampang, Pak. Udah kalau 4:30 udah pasti masuk. Kan gitu. Udah tunggu aja lah. Kita was-waskan kalau 4:15 kita masih ragu masuk apa belum. Tapi kalau 4:30 Jakarta saja sudah adzan, sini pasti sudah.
Kan gitu doang. Mending tuh wajib ditunggu, ndak boleh kok tiba-tiba sholat. Oke. Syarat sah sholat itu adalah wajib mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau minimal ijtihad. Maka bagi ibu-ibu, ketika hari Jumat mau sholat zuhur, wajib nggak nungguin Jumatan beres baru boleh sholat zuhur? Atau boleh sejak masuk waktu zuhur langsung boleh sholat? Sama halnya ketika kita mau sholat kok belum azan, ya selama sudah masuk waktu sholat, karena emang kebetulan muadzinnya terkenal suka 5 menit telat, misalnya Pak, ya udah sholat aja langsung. Misalnya, waduh, saya ngejar ke bandara nih, saya harus on time banget nih. Ya wis, begitu masuk, ya kemudian sholat, setelah selesai sholat, orang baru azan. Oh, nggak ada urusan. Karena azan itu tidak selalu tepat waktu. Apalagi kalau azan maghrib di waktu Ramadan, Pak. Kita nungguin, perasaan di handphone sudah, di TV-TV sudah, kok masjid sini belum azan. Ternyata muadzinnya nasi uduk dulu 1 porsi gitu kan. Ya saya kan juga puasa, ntar dulu lah kan gitu. Iya kan bisa aja begitu gitu. Nah, maka kalau kondisi begitu, kita nggak harus nunggu azan untuk masuk waktu sholat gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika mengira sudah masuk waktu sholat, ternyata belum masuk waktu sholat, bagaimana? Kita nih, jam 4.15 dikiranya sudah subuh, terus kita sholat subuh, yakin udah subuh ini, sholat. Setelah itu buka HP, ternyata subuh sekarang 4.25. Setelah salam baru ternyata masuk waktu sholat subuh. Sholat subuh yang sebelumnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah sebagai sholat subuh hari itu, tapi sholat subuhnya tetap sah sebagai kodok masa lalu jika ada. Kalau nggak punya utang subuh, Pak. Kalau nggak punya utang subuh, maka sholatnya tetap sah, tapi dianggap sholat sunnah, bukan sholat wajib. Oke. Pertanyaannya, Pak. Kalau ada orang sholat subuh selalu kepagian sampai 5 tahun lamanya. Oke. 5 tahun dia sholat subuh kepagian terus, Pak. Karena dulu sempat ada polemik masalah sholat subuh di Indonesia. Pernah ada yang dengar nggak? Bahwasanya di Indonesia itu terlalu cepat, mungkin 10 atau 5 menit begitu. Nah, katakanlah itu benar. Ternyata kita sholat subuhnya selalu kecepatan. Selama 5 tahun ternyata, Pak. Pertanyaannya, wajib diganti nggak itu 5 tahun, Pak? Wajib dikodok semua nggak itu? Sholat subuh kita sah apa nggak? Kan tidak sah untuk hari itu. Maka kalaupun 5 tahun kita sholat subuh kecepatan terus, di tahun ke-5 kita baru tahu, astagfirullah ternyata sholat subuh kita masalah selama ini. Apakah perlu diganti semuanya? Sebenarnya perlu diganti semuanya, Pak. Tapi cukup sekali sholat subuh lagi, maka sudah sah. Kenapa? Karena misalnya tanggal 1 tahun 2020, kita sholat subuh kecepatan. Berarti sholat subuh yang itu dianggap sholat sunnah. Pas tanggal 2, kita sholat subuh juga kecepatan juga. Berarti sholat subuh tanggal 2 itu adalah kodok untuk tanggal 1. Yang tanggal 3 untuk tanggal 2. Yang tanggal 4 untuk tanggal 3. Terus sampai akhir. Berarti yang belum sah cuman subuh di hari ini saja. Ya wis, sholat subuh sekali cukup. Ya ini sih ulama lagi iseng kayaknya bikin pertanyaan begitu, Pak. Saya juga cuma dapat dari ulama ini gitu. Oke. Bagaimana jika sholat terjadi setelah keluar waktu? Bangun telat. Bangun jam 6 kurang 1/4. Sekarang subuh itu sampai jam berapa? Saya lupa. Sekarang subuh itu sampai jam 5.51. Katakanlah dia kebangun jam 5.51 persis. 5.51 kebangun, wudhu, sholat itu jam 5.53. Pertanyaannya, sholatnya sah apa enggak? Kalau itu semua ulama sepakat sholatnya dia sah. Tapi statusnya bukan ada, melainkan qadha. Nah, terus Ustaz, kalau kita kebangun yang mepet begitu, kalau ketahuan jam 9 bangun, itu kan jelas qadha sudah. Kan jelas kan? Kalau bangun kok 5:30 atau 5:30, ya masih sholat subuh lah. Tapi kalau jam 6 kurang 10 menit, itu statusnya kan berubah-berubah itu.
6 kurang 10 itu bisa jadi masuk waktu subuh, bisa jadi sudah bukan waktu subuh. Ini kan kita nggak tahu, Ustaz. Itu kira-kira kita perlu melihat HP dulu untuk cari tahu sholat subuh saya ini berarti qadha atau ada. Perlu kayak gitu atau enggak? Perlu cari tahu nggak sholat kita itu statusnya qadha atau bukan? Perlu nggak? Nggak perlu, Pak. Pokoknya kalau jam 5 jam 5 lebih 50 kok baru kebangun, langsung wudhu, langsung sholat. Status sholat kita apa? Pokoknya sholat subuh yang penting. Yang penting, yang jelas, kita sudah wajib sholat subuh. Masalah kemudian status sholat kita itu ada atau qadha, yang penting dikerjakan selesai. Baru setelah itu silakan buka HP. Oh, untung jam 5 lebih 58 baru suruk nih. Baru suruk nih, alhamdulillah, berarti sholat ini tepat waktu. Mana, Pak? Salamnya itu pas 57. Berarti kan masih 1 menit lagi. Oh, tepat sekali pun ini. Telat 1 menit saja udah salah itu, Pak. Oke. Ini adalah untuk masuk waktu sholat. Oke. Nah, untuk syuruk nih, Pak. Khusus untuk syuruk. Dari sholat subuh itu masuknya waktu oke. Adzan dulu berarti, Pak. Kita adzan dulu, setelah itu saya lanjutkan sedikit. Tafadhol.